Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Saputra, NPM 5020141. Sini saya akan menjelaskan kemampuan komunikasi secara efektif. Yang pertama, pengertian kemampuan. Menurut Robin, kemampuan adalah sebagai suatu kapasitas individu mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakikatnya tersusun dari dua perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental, sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, dan kekuatan dan keterampilan. Nah, kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri. Dua, pengertian komunikasi secara efektif. Menurut Fajar, tahun 2009, dari semua pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki, pengetahuan dan keterampilan yang menyangkut komunikasi termasuk diantara yang paling penting dan berguna. Melalui komunikasi antar pribadi, kita berbicara dengan diri sendiri, mengenal diri sendiri tentang ini dan itu, mempertimbangkan sesuatu, keputusan yang akan diambil, dan menyiapkan pesan yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Itulah pengertian kemampuan komunikasi secara efektif. Nah, selanjutnya aspek kemampuan komunikasi secara efektif. Komunikasi dilakukan oleh pihak yang memberitahukan atau komunikator kepada pihak penerima atau komunikan. Nah, komunikasi efektif terjadi apabila suatu pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama komunikan dapat diterima baik oleh komunikannya, sehingga tidak terjadi salah persepsi atau salah tanggap. Nah, untuk dapat berkomunikasi secara efektif, kita perlu memahami aspek-aspek komunikasi, antara lain komunikator atau pengirim, sender yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Unsur yang sangat berpengaruh dalam komunikasi karena merupakan awal atau sumber terjadinya suatu komunikasi. Dua, komunikan, penerima atau receiver, yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan, dan akhirnya memberi respon. Yang ketiga, media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi, berupa bahasa verbal atau non-verbal. Wujudnya berupa ucapan, tulisan, gambaran atau bahasa tubuh, bahasa mesin, sandi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pesan. Pesan adalah isi komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasan pengiriman dan penerimaan pesan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan komunikasi. Yang terakhir, kelima, tanggapan, merupakan dampak atau efek komunikasi sebagai respon atas penerimaan pesan tersebut. Diimplementasikan dalam bentuk umpan balik atau feedback atau tindakan sesuai dengan pesan yang diterima tadi. Selanjutnya ada kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. Keefektifan komunikasi dapat dinilai apabila tujuan yang ingin dicapai jelas. Menurut Stewart, L. Tubb, dan Sylvia Moss pada tahun 2005, ada 5 hal yang dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi yang efektif, yaitu pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan, dan tindakan. Selanjutnya ada faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif. Tindak komunikasi harus melibatkan sedikitnya 2 orang sebagai pengungkapan diri untuk memperoleh informasi terhadap orang lain. Tetapi dalam kenyataannya,
Komunikasi sering mengalami hambatan, baik itu secara teknis maupun non-teknis. Hal ini perlu diminimalisir agar proses perkembangan komunikasi itu dapat berjalan secara baik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi dalam pengungkapan diri, menurut Devito, mengemukakan bahwa satu, pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil daripada kelompok besar. Dua, perasaan menyukai akan mempengaruhi pembukaan diri seseorang terhadap penentuan pilihan yang disuka ataupun dicintai. Tiga, bila kita melakukan pengungkapan diri secara otomatis, orang yang bersama kita akan melakukan juga pengungkapan diri sebagai efek diadik. Empat, kompetensi di sini diartikan sebagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri karena orang yang lebih kompeten merasa diri mereka mempunyai rasa percaya diri dan banyak hal positif yang semua itu lebih dimanfaatkan sebagai pengungkapan dalam berkomunikasi. 5. Faktor kepribadian sebagai wujud orang yang pandai bergaul dan ekstrovert melakukan pengungkapan diri lebih banyak daripada orang yang kurang pandai bergaul atau introvert. 6. Faktor topik atau tema pembicaraan tentang informasi yang bagus akan cenderung membuka diri terhadap komunikasi yang ada. 7. Yang terakhir, jenis kelamin merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi pengungkapan diri. Pada umumnya, pria lebih kurang terbuka daripada wanita. Nah, selanjutnya ada strategi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi efektif. Setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan yang namanya berkomunikasi dengan siapa saja. Hal ini yang perlu dipikirkan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam komunikasi. Nah, ada beberapa kiat kemampuan dasar komunikasi yang dimaksud. Ada sebagai berikut, yaitu pertama, sadari mengapa keterampilan berkomunikasi ini penting dikuasai dan bermanfaat. 2. Pahami arti keterampilan berkomunikasi dan bentuk-bentuk perilaku komponen untuk mewujudkan keterampilan tersebut. 3. Minta bantuan orang lain untuk memantau usaha kita memberikan evaluasi terhadap kemajuan dan kekurangan yang kita miliki. 4. Keseluruhan latihan tersebut harus dibagi dalam bagian-bagian tertentu. Tujuannya agar bisa merasakan keberhasilan usaha yang telah kita lakukan. Nah, 5. Akan sangat menolong bila ada teman sebagai lawan dalam proses berlatih. Nah, yang keenam, terakhir, mengkomunikasi dengan seluruh komponen tersebut terus-menerus dilatih dan dipraktikkan sampai akhirnya menjadi bagian dari diri sendiri. Nah, selanjutnya ada pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah seperangkat kegiatan, terutama kegiatan mental intelektual, mulai dari kegiatan yang paling sederhana sampai kegiatan yang rumit sekalipun. Kegiatan tersebut dimulai dari kegiatan fisik dalam arti kegiatan melihat, mendengar, meraba dengan alat-alat indera manusia untuk melakukan kontak dengan bahan yang dipelajari. Kegiatan tersebut kemudian diteruskan pada struktur kognitif orang yang bersangkutan. Selanjutnya, pengertian bahasa Indonesia. Bahasa adalah suatu simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Itu arti bahasa. Selanjutnya yaitu pengertian prestasi belajar. Nah, prestasi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman diri sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dan terakhir ada beberapa tambahan materi yaitu hipotesis. Apa sih hipotesis itu?
Nah, hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian, di mana memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Nah, dugaan ini harus didasarkan atas suatu atau beberapa dasar pemikiran dari buku-buku teks. Dikatakan selanjutnya bahwa hipotesis merupakan pernyataan hubungan yang mungkin terjadi antara dua atau lebih variabel, di mana kemungkinan itu didasarkan atas teori-teori secara umum dapat dinyatakan dalam bentuk hipotesis atau penelitian. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.